Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, channel Sidang Nur TV yang dimanapun berada, tolong untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, ini ada kisah seseorang yang masuk alam kubur penuh dengan dosa. Jadi dia selama hidupnya itu banyak dosa, sehingga diibaratkan setinggi langit dosanya, saking banyaknya. Tetapi yang menjadi anehnya itu ketika dia dibangkitkan dari kubur tersebut, dosanya itu dihapus oleh Allah dan tidak tersisa sedikit pun. Ini ada apa nih? Nah, mungkin ada amalan ya, ada amalan yang khusus yang diamalkan. Nah, kalau sahabat ingin tahu, tetap saja jangan lewatkan di channel Sidang Nur TV. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal yang akan bermanfaat setelah kita meninggal nanti itu hanya 3, tidak lebih dari 3. Maka ketika seseorang sudah meninggal, terputus semua amalnya. Hanya 3 yang tetap akan mengalir pahalanya bagi orang yang sudah meninggal. Kata Rasulullah SAW dalam hadis dijelaskan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika seseorang ibnu Adam, Bani Adam meninggal, maka terputuslah semua amalnya. In qata'a amaluhu illa min salasin, kecuali 3. Nah, yang pertama, sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah entah wakaf, ya, entah hibah ataupun apa yang diniatkan karena Allah dalam kebaikan, seperti membangun masjid. Kita punya harta nih, hasil dari dagang, hasil dari usaha kita, kemudian kita tasorufkan, kita sumbangkan sebagiannya ke masjid, pembangunan masjid, ataupun pembangunan pesantren, ataupun pembangunan sarana yang menunjang kemanfaatan bagi umum, maka amal tersebut dinamakan dengan sodakoh jariyah. Nah, hal tersebut seperti itu bisa pahalanya mengalir kepadanya meskipun dia sudah meninggal. Bahkan sodakoh itu banyak keutamaannya, diantaranya itu akan menghapus dosa. Nah, yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan oleh kita, yang diajarkan kepada orang lain, diberitahu kepada keluarga kita atau siapa sajalah. Itu ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu bisa menjadi sebab dihapusnya dosa, dan amal kita akan selalu dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal seperti ini, saya kepada ikhwan, kepada sahabat semua memberikan ilmu tentang membaca Al-Quran atau memberikan ilmu sedekah. Nah, kemudian sahabat mengamalkan ilmu tersebut, sahabat mengamalkan membaca Al-Quran, sahabat mengamalkan sedekah yang saya berikan ilmunya, teknik sedekah yang paling terbaik, kemudian sahabat mengamalkan. Nah, amalan tersebut, pahala tersebut itu akan mengalir kepada saya. Saya juga akan mendapatkan pahala yang sahabat dapatkan. Itu disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang senantiasa kita kerjakan, ilmu yang senantiasa kita berikan kepada orang lain. Itu ilmu yang bermanfaat. Karena kalau ilmu tidak dikerjakan, tidak diberikan kepada orang lain, meskipun kita punya ilmu, maka itu tidak dinamakan ilmu yang bermanfaat. Nah, yang ketiga, awwaladin solihin yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Nah, kita semua juga kan mempunyai orang tua.
pasti orang tua itu pengen bahagia. Kebahagiaan orang tua itu terletak pada diri anaknya. Kalau anaknya soleh, maka kebahagiaan orang tua itu akan sejati kebahagiaannya bukan hanya di dunia, melainkan di akhirat juga. Nah, anak yang soleh ini bisa menjadi sebab dosa orang tua diampuni. Bahkan maaf ya, sahabat, jika kita misal kita mempunyai anak yang rajin sholat, orang tuanya belum sholat, tetapi anaknya sudah sholat, maka orang tuanya sudah mendapatkan pahala sholat meskipun belum sholat. Tetapi dengan syarat orang tua pun juga harus melaksanakan sholat. Ya, seperti itu. Anak kita pergi ke majelis, pergi ke masjid untuk mengaji. Kita di rumah duduk, tidak mengaji. Maka pahala ngaji anak kita itu sampai kepada orang tua. Nah, begitupun ketika orang tuanya meninggal, anaknya rajin sholat, rajin mengaji, rajin membaca Al-Quran, rajin rutinan, maka kebaikan-kebaikan yang diperoleh oleh anaknya itu akan sampai kepada orang tuanya. Nah, di sini ada amalan, yang amalan ini bisa menggugurkan dosa orang tuanya. Sehingga yang tadi kisah saya sebutkan, ada orang tua yang meninggal di dunia itu banyak dosa yang dia lakukan, banyak perbuatan-perbuatan yang haram dia kerjakan. Kemudian setelah dibangkitkan orang tuanya dari alam barzah, maka dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak tersisa sedikit pun. Karena apa? Ternyata karena istighfar seorang anaknya untuk orang tuanya. Maka kalau kita sayang pada orang tua kita, kalau kita benar-benar ingin membahagiakan orang tua kita yang sudah meninggal ataupun yang sudah ada, satu, kita perbaiki diri kita untuk menjadi anak yang lebih soleh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kebahagiaan orang tua itu tergantung memiliki anak yang soleh ataupun yang tidak soleh. Karena kalau kita mempunyai anak yang tidak soleh, itu akan menjadikan sebab orang tua celaka dunia dan akhirat. Maka saya akan bagikan amalan istighfar untuk kedua orang tua kita. Apalagi kalau orang tua kita sudah meninggal, saya doakan sahabat orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, Allah menempatkan di tempat-tempat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga orang tua kita dikumpulkan bersama kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, amalan untuk penebus dosa orang tua kita yaitu membaca istighfar. Dan istighfarnya insya Allah saya akan berikan. Bisa sahabat mengamalkan setiap hari 100 kali. Ini istighfar, ketika kita baca, dosa kita akan diampuni dan dosa kedua orang tua kita akan diampuni. Adapun kalimahnya, bismillahirrahmanirrahim, astaghfirullahaladzim li wali walidayya, astaghfirullahaladzim li wali walidayya, astaghfirullahaladzim li wali walidayya, yang artinya astaghfirullahaladzim, aku meminta ampunan kepada Allah yang agung untuk dosaku, wali walidayya, dan untuk kedua orang tuaku. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan istighfar tersebut. Kita baca setiap hari 100 kali ataupun lebih, itu lebih baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.